Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar diagram Venn, ya. Sebelah yang muncul adalah tokoh atau yang menemukan diagram Venn. Siapa dia? John Venn. Ya, cara lain untuk menyatakan suatu himpunan yaitu dengan gambar atau diagram yang disebut diagram Venn. Diagram Venn ini diperkenalkan pertama kali oleh John Venn, ahli matematika berkebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai 1923. Selanjutnya, ketentuan dalam membuat diagram Venn adalah sebagai berikut. Nah, berikut adalah bagaimana sih caranya menggambar atau membuat diagram Venn itu. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Ya. Yang kedua, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah nokta di dalam persegi panjang itu dan nama anggotanya dituliskan berdekatan dengan noktanya. Nokta apa sih? Nokta itu tanda ya atau titik gitu. Sebagai berikut. Misalnya S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Digambarkan diagram Venn yang pertama tadi ya, sebuah persegi panjang. Ini persegi panjang, ini panjangnya, ini lebarnya ya. Pojok kiri atas dikasih atau diberi simbol S ya, S yang melambangkan huruf atau himpunan semesta. Setiap anggota himpunan, kan ini anggota himpunannya nih 1 sampai 8 ditunjukkan dengan sebuah nokta. Noktanya apa? Titik ini ya. Ini dinamakan noktanya. Ya. Dan di dalam persegi panjang itu ada anggotanya. Anggotanya itu ditulis berdekatan dengan noktanya. Yaitu contoh, noktanya kan di sini. Berarti angkanya itu di sampingnya. Titik dan angkanya berapa? Titik 6 gitu ya. Itu penulisan anggotanya. Selanjutnya, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Misalnya, S adalah atau himpunan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan A sama dengan kurung kurawal ya 2, 4, 6, 8. Karena semua anggota himpunan A termuat di dalam himpunan S, maka himpunan A berada di dalam himpunan S ya. Jadi nanti ya, kalau ada himpunan atau diagram Venn itu ada 3 ya. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ketika ada 2 himpunan, dia bisa misah itu ketika himpunannya itu tidak ada yang sama anggotanya ya. Dia bisa sebagian nempel seperti ini ya, jika ada sebagian anggota yang sama gitu. Kalau ada anggota terus tengahnya begini, berarti yang tengah ini anggota semuanya itu termuat pada anggota himpunan lainnya. Oke, lanjut. Tadi kan di sini ada himpunan semesta 1 sampai 8 dan A-nya itu 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 kan termuat di semesta nih. 2 ya, 2, 4, 6, 8. Berarti gambarnya seperti apa? Gambarnya kan karena hanya satu himpunan, berarti ditulis seperti ini ya, lingkaran. Ya pertama kita persegi nih, persegi panjang, terus S-nya himpunan, terus kita bikin lingkaran. Terus ini kan ada himpunan A, berarti kita tulis A. Siapa aja anggotanya?
itu 2, 4, 6, 8. Jangan lupa dikasih titik atau nokta. Sisanya yaitu apa? Himpunan dari semesta. Sisanya kan tinggal 1, 3, 5, dan 7. Bisa ya? Nah, yang D ini ya, oke saya hapus. Ketentuan yang D yaitu untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak pada diagram Venn, anggota-anggotanya tersebut tidak digambarkan dengan nokta karena tidak praktis. Ya, misal semestanya itu siswa di sekolah kamu dan D itu siswa di kelas kamu, gitu. Kan banyak banget kan itu apa namanya anggotanya, nggak mungkin kan ditulis semua gitu. Berarti gimana ya, cukup dituliskan seperti ini ya gitu. Tapi biasanya pada soal tidak ada ya. Oke, lanjut. Bisa ya cara menggambar diagram Venn. Oke, di sini contoh. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S ini semestanya siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P-nya 1, 3, 5, 7. Q-nya 6, 7, 8. Kita fokusnya pada siapa nih? Kita fokusnya pada himpunan P dan Q. Ada yang sama nggak anggotanya? Ada, berapa? 7. Berarti lingkarannya gimana? Lingkarannya pasti begini ya. Gitu. Kalau kita gambar tadi gimana? Pertama persegi panjang nih. Ya. Persegi panjang. Pojok dikasih S, ya. Tandanya semesta. Karena ada dua himpunan, berarti ada dua lingkaran. Ingat, sebelum kita membuat lingkaran, kita pastikan ada nggak sih angka yang sama? Ternyata ada, yaitu satu angka. Berarti kalau sebagian, tidak semuanya, itu lingkarannya itu gandeng seperti ini ya. Ya, contoh ini berarti. Ya, di sini ada P ya. Dan sini apa? Q. Yang sama siapa sih? Yang sama ini 7. Berarti 7 kita tulis pada tengah-tengah di sini. Gitu. Sisanya P itu siapa? 1, 3, 5. Dan Q tinggal 6 dan 8. Kan semestanya ada 1 sampai 8. Kira-kira yang belum masuk dalam himpunan P dan Q siapa sisanya? 1 kan udah, 2 ada nggak? 2 masuk di semesta atau di luar, 3 ada ya, 4 tidak ada terus di luar ya, 4, 5 ada, 6 ada, 6 ada, dan 7, 8. Paham? Oke, kita cek. Sama ya, gitu. Kalian bebas menuliskan sisanya, boleh di sini, boleh di sini juga. Ini boleh di luar, boleh di dalam ya. Kalau saya nanya ya, berarti kalau saya nanya ketika soalnya ini nggak ada, tapi hanya gambar diagram ini ya. Kalau saya nanya himpunan P siapa anggotanya, yaitu 1, 3, 5. Dan jangan lupa 7 gitu. Karena 7 ini termasuk pada himpunan anggota P dan Q. Dua-duanya ikut. Paham? Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Buatlah diagram Venn himpunan-himpunan berikut ya. Yang pertama kan S semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan A bilangan asli genap kurang dari 10. Berarti kita daftarkan anggotanya. A itu siapa? Kita jawab dulu ya. A itu siapa anggotanya? Bilangan asli genap kurang dari 10. Berarti 2,
4, 6, 8. Sedangkan B siapa? K. K itu bilangan asli genap, ya, asli genap antara 1 dan 5. Siapa? 2 dan 4. Oke, kita fokus tadi kan ya, intinya kita fokus pada dua himpunan tersebut, yaitu A dan K. Kita cek nih, ada nggak sih yang sama gitu? Ada nggak? Ternyata yang sama itu 2, ada ya, 4, ada juga. Nah, di sini ternyata K ini masuk semua ke dalam A. Artinya lingkarannya gimana? Ada lingkaran kecil di dalam, terus lingkaran besar gitu. Berarti kalau kita gambarkan, ya pertama apa? Persegi panjang nih. Ya, jangan lupa S-nya di pojok gitu. Terus karena kita udah ngitung tadi ya, ada yang sama, terus posisinya itu ternyata seperti ini ya. Berarti kita gambar himpunan dulu. Yang kecil apa himpunan kecil? Ini kan himpunan K. Siapa anggotanya? 2 dan 4. Gitu. Kita ganti dulu. Nah, himpunan A itu di sini. Himpunan A. Himpunan A di sini ya, lingkaran besar ya. Anggap ini lingkaran gitu. Ini himpunan A. Siapa anggotanya? 2 dan 4. Sudah kita tulis pada himpunan K, karena K kan termasuk dalam himpunan A. Berarti tinggal berapa? Tinggal 6 dan 8. Ini himpunan A. Dan sisanya berapa? Sisanya kan S nih. Kita tulis di luar lingkaran. Siapa aja? 1, terus 3, 5, dan 7. Itu ya. Kita cek. Iya, sama ya. Ada 1, 3, 5, dan 7. Seperti ini gambarnya ya. Yang lebih bagus seperti ini. Intinya kalau ada semua angka yang sama, itu lingkarannya ada lingkaran kecil dan lingkaran besar di luar gitu. Lingkaran kecil ini adalah himpunan yang termuat anggotanya dalam himpunan satunya lagi gitu. Saya yang pertama tadi ya, posisinya gimana? Karena ada sebagian berarti ada yang nempel di sini nih gitu. Dan posisi yang kedua, dia itu sama semua, berarti kan lingkaran kecil dan lingkaran besar. Kalau nggak ada yang sama, berarti gimana? Dia misah lingkarannya gitu. Oke, lanjut contoh selanjutnya. Ya, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E-nya berapa? 1, 3, 5. F-nya 6, 8. Seperti tadi, kita cek dulu nih. Dua himpunannya itu ada yang sama nggak? Himpunan E sama F ternyata tidak ada yang sama. Artinya lingkarannya itu apa? Misah. Ya, betul ya. Oke, kita gambar yang pertama persegi panjang. Pojok kita kasih S yang menunjukkan semesta. Lingkarannya apa? Lingkarannya misah. Ya. Ini ada E, ada F. Siapa anggotanya E? Titik atau noktanya ya. 1, 3, 5, dan F-nya siapa? 6 dan 8. Anggota E sama F sudah nih, berarti sisanya dong S. Berapa sisanya yang nggak termuat dalam E dan F? Yaitu 2, ya kan? 2 nggak ada. 3 ada nggak? Ada ya. Berarti terus 4. Siapa lagi? Habis 4 terus 5-nya ada, 6-nya ada, 8, 7-nya 7 nggak ada, berarti 7 ya. 6-nya ada kan tadi ya? 8 ini ada. Ininya ada. Terus 5-nya ada, 3-nya ada, 1-nya ada. Berarti yang di luar itu berapa? 2, 4, dan
7. Bisa ya, kita cek. Ya, 1, 3, 5, 6, 8, 2, 4, 7. Ya, betul ya. Bisa cara menggambarkan? Berarti kalau kita ingat lagi, ada 3 posisi lingkaran pada diagram Venn. Kita ingat yang pertama itu misah, ya, seperti ini. Yang kedua itu sebagian, karena ada sama sebagian, dan lingkaran besar dan lingkaran kecil, kalau dia sama semua himpunannya, gitu. Ini posisi pertama, kedua, dan ketiga. Oke, saya. Nah, sekarang cara membaca diagram Venn. Kalau di sini ya ada 3 lingkaran, berarti ada 3 anggota himpunan. Di sini ada berapa sih anggota? Ada berapa bagian sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian ya. Kalau ditanya yang memuat semua bagian siapa? Oke, berarti siapa ya? Ini ya, itu. Oke, di sini ada keterangannya. Kita bahas satu-satu ya. Daerah 1 itu siapa aja? Kan sini nih, berarti 0, 1, 2. Daerah 1 adalah himpunan yang anggota-anggotanya hanya merupakan anggota A gitu. Berarti ini tuh hanya A aja gitu. Atau anggota-anggota A yang tidak menjadi anggota B dan C. Oke. Yang daerah 1 ini murni punya A sendiri gitu. Sedangkan daerah 2 di sini ya 3 dan 4 gitu. Daerah 2 adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A yang sekaligus menjadi B, tetapi tidak menjadi anggota C ya. Jadi kan ada lingkaran A sama B nih. Ini kan masuk A sama B, tapi kan C di sini ya. Tidak termasuk C gitu. Paham ya? Oke. Sekarang yang C, daerah 3 di mana? Di sini apa? Pasti 8 dan 9 ini apa? Hanya anggota himpunan B. Gitu ya. Kalau daerah 4 itu pasti himpunan himpunan siapa? Yang memuat B dan C gitu. Anggota himpunan A 4 ya, 4 di sini nih, 4. Yaitu merupakan himpunan yang merupakan anggota A sekaligus menjadi anggota C, tetapi tidak menjadi anggota B gitu. Kan B di sini ya. Berarti kan ini cukup anggota A sama si B gitu. Paham ya? Sekarang yang daerah 5, 6 dan 7. Nah, di sini baru nih daerah daerah 5 merupakan himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus menjadi B dan C gitu. Ya. Ini itu tengah-tengahnya semua. Dia itu juga A, juga B dan juga C gitu. Daerah 6 yaitu daerah 10 ya, anggotanya 10 di sini ya. Berarti di sini kita bisa baca ya, kan ada batasnya nih. Ini kan anggota A. Berarti dia itu bukan anggota A. Berarti daerah 6 merupakan himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota B sekaligus C, tetapi tidak menjadi anggota A gitu. Karena kan A di sini nih, ya, A di sini, ya, kan ini kan di sini ya. Berarti kan B sama C, gitu. Daerah 7, berarti pasti ya, dia itu hanya merupakan anggota si C, gitu. Bisa ya. Kalau saya nanya nih, anggota himpunan C siapa aja, gitu. Berarti kan yang di lingkaran C ini kan siapa? Iya, 5, 6, 7, 10, 11 dan 12. Bisa ya?
membuat diagram Venn dan membaca diagram Venn? Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.